Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sobat Romani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa adalah ibadah agung yang diwajibkan untuk insan beriman di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelummu agar kamu bertakwa. Puasa harus ditunaikan dengan baik sehingga mendapatkan kualitas dan dapat menggapai derajat takwa sebagaimana tujuan dari puasa yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Tujuan dari berpuasa adalah menggapai derajat takwa, dan takwa adalah senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan takwa pun juga termasuk kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sobat Romani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu untuk menggapai puasa yang berkualitas dan mendapat derajat takwa, bagaimana kita menggapainya? Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rubba sha'imin hawzuhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan rasa lapar dan dahaga saja. Ada 4 hadis dan 1 qaul ulama yang dapat kita jadikan sebagai tuntunan agar puasa kita tidak sia-sia belaka. Hadis yang pertama yaitu Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sobat Romani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita berpuasa dengan didasari iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berpuasa tidak ikhlas. Kita berpuasa hanya mengikuti lingkungan kita karena mereka semua berpuasa, atau puasa hanya musiman, atau bahkan dengan tujuan duniawi agar dilihat orang sebagai orang yang alim, agar dilihat sebagai orang yang memiliki keagamaan yang baik. Namun secara hakikat dia sebenarnya tidak berpuasa dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan iman yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berharap atas pahala-pahala yang dikaruniakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa kita akan berbuah hasil, yaitu dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi azza wa jal hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Man lam yada' qawlu zur wal amala bihi falaysa lillahi azza wa jal
hajatun ayyata'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap mengamalkannya, maka tidaklah Allah Azza wa Jalla butuh atas perbuatannya meskipun meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Suyuti menyebutkan bahwasanya az-zur memiliki makna perkataan dusta, sedangkan mengamalkannya adalah berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensi yang telah Allah Ta'ala larang. Sobat Remani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui hadis ini marilah kita hindari 3 perbuatan yang dapat merusak pahala puasa kita, yaitu yang pertama, berbohong atau berdusta, yang kedua, sumpah palsu, dan yang ketiga, menipu. Di dalam kontestasi bisnis yang saat ini sangat kompleks, banyak sekali yang dapat kita lihat di media, kasus-kasus para pebisnis yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, meskipun dengan cara-cara yang tidak baik, yaitu dengan berbohong, berdusta, bahkan bersumpah palsu agar keuntungan yang dia dapatkan besar. Begitu pula, jauhilah perbuatan menipu. Masih di dalam media yang senantiasa kita update melalui gadget kita, banyak sekali kasus-kasus yang memberitakan bahwa ketika ada orang yang membeli barang dalam online, jual beli online, ternyata yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena penjualnya tidak jujur atau menipu, menjual barang yang tidak sesuai dengan spek yang diinginkan oleh pembeli. Bahkan ada yang menipu, yang diberikan pada pembeli adalah barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka marilah kita hindari 3 perbuatan ini sehingga puasa kita menjadi berkualitas, tidak sia-sia belaka, yaitu perbuatan bohong, berdusta, perbuatan sumpah palsu, dan menipu orang lain. Sobat Remani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu hadis yang ketiga yang dapat kita jadikan tuntunan agar puasa kita tidak sia-sia belaka, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Wasiyamu junnah, wa idza kana yaumu shaum ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul innimru'un shaim." Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan kotor. Jangan pula berteriak-teriak jika seseorang mencaci maki atau mengajaknya bertengkar. Hendaklah dia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Sobat Remani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita hindari 4 perilaku yang diingatkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis ini, yaitu yang pertama, menghindari berkata kotor atau keji. Berkata kotor atau keji bermaksud kata-kata yang keluar dari seseorang bermuatan negatif atau dapat dikatakan bermuatan pornografi. Terkadang ketika berkumpul dengan orang lain dalam suatu lingkungan, ketika bercanda terlalu kebablasan sehingga berucap atau membahas hal-hal yang berbau pornografi. Maka hindarilah perkataan keji dan kotor ini sehingga puasa kita menjadi berkualitas. Lalu perbuatan yang kedua yang patut kita hindari yaitu mengumpat atau berteriak-teriak. Mungkin ketika kita di jalan disalahi oleh orang yang berkendara, terkadang emosi kita meluap sehingga kita mengumpat atau berteriak-teriak mencaci orang yang melakukan pelanggaran terhadap kita, baik sengaja maupun tidak. Maka sebagai seorang muslim, agar puasa kita terjaga kualitasnya,
ketika kita disalahi, jangan langsung mengumpat, berteriak-teriak. Kita harus bersabar agar puasa yang kita jalankan tetap berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perbuatan yang ketiga yang patut kita hindari yaitu mencaci maki. Di dalam dunia pekerjaan pastilah kita menemukan konflik antar sesama pekerja. Sebagai seorang muslim yang baik tentu tidak langsung bereaksi atau tidak langsung emosi mencaci maki temannya ketika ada suatu permasalahan. Karena bisa jadi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara-cara yang baik dan bijaksana. Jangan langsung mencaci maki atau marah pada saudara kita. Maka ketika ada konflik, kita selesaikan dengan baik. Kita bicarakan dengan baik, klarifikasi satu sama lain sehingga mendapatkan solusi yang arif dan tidak terjadi konflik antar sesama manusia, khususnya antar sesama muslim. Lalu yang keempat, jauhilah ajakan bertengkar. Lanjutan dari caci maki, jika tidak diselesaikan saat itu juga atau diselesaikan dengan cara arif dan bijaksana, maka bisa berujung bertengkar atau pertengkaran. Maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan ketika ada yang mengajak bertengkar dengan kita dan saat kita masih dalam kondisi berpuasa, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Dan tentunya harapan kita jangan sampai terjadi pertengkaran antar sesama kita, karena masalah-masalah yang terjadi di antara kita bisa diselesaikan dengan cara yang baik, tidak harus melulu dengan bertengkar. Sobat Romani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang berikutnya yang dapat kita jadikan tuntunan untuk mendapatkan puasa yang berkualitas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan laghu dan rafat. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Di dalam kitab Fathul Bari, makna laghu adalah perkataan yang sia-sia dan semisalnya, atau perkataan yang tidak ada manfaatnya. Dan makna rafat adalah kata-kata yang bersifat pornografi, seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Maka marilah kita jauhi perbuatan atau perkataan yang tidak memiliki faedah atau tidak memiliki manfaat. Terkadang ketika kita menunggu waktu berbuka puasa, kita terlalu banyak menikmati hiburan-hiburan, bercanda, sampai kita lupa untuk membaca Al-Quran, yang mana membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, fadilahnya, berkahnya, dan pahalanya sangat luar biasa sekali. Maka marilah kita hindari perkataan yang sia-sia dan tidak berfaedah agar puasa kita terjaga kualitasnya dan kita dapat melakukan amalan-amalan soleh di waktu-waktu kita menunggu berbuka puasa. Sobat Romani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang berikutnya adalah perkataan ulama yang dapat kita jadikan tuntunan untuk menghindari puasa kita yang dikategorikan sia-sia. Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan, ketahuilah amalan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan berbagai syahwat yang mana sebenarnya mubah ketika di luar puasa, seperti makan, minum. Hal itu tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang Allah larang, yaitu seperti perbuatan dusta, menzolimi saudaranya, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta, dan kehormatan. Maka orang yang berpuasa hendaknya menjaga dirinya agar terhindar dari hal-hal yang dapat membuat nilai puasanya sia-sia. Jabir bin Abdullah memberikan nasihat yang sangat berharga bagi kita. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Jangan kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Sahabat Romani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tuntunan dari Rasulullah SAW agar puasa kita tidak sia-sia belaka, tidak hanya merasakan rasa lapar dan dahaga saja. Maka kita jaga puasa kita dengan semaksimal mungkin menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa yang kita laksanakan sebagaimana Allah sampaikan melalui surat Al-Baqarah ayat 183, ketika kita berpuasa tujuannya, outputnya menjadi insan yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan itulah manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Nasr minallah fatsam qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.